Banjir air mata telantarkan istri yang baru saja selesai melahirkan. Pria ini justru asik selingkuh dengan wanita lain. Tak disangka, setelah kejadian ini, ia dibuat menangis menyesal. Ternyata, kamu bayar sendiri biaya persalinanmu. Itu karena salahmu sendiri. Tidak bisa melahirkan anak laki-laki sesuai yang aku mau. Bentak Mas Reza. Laki-laki bermanik mata hitam itu adalah suami yang sudah memperistri Okta selama 5 tahun. Dia tidak mempedulikan kondisi istrinya yang sedang dalam perawatan di sebuah rumah sakit pasca operasi sesar. Tega kamu, Mas. Bukannya mengucapkan selamat atau berterima kasih karena sudah melahirkan anakmu, tapi malah menyalahkanku. Padahal aku hampir saja kehilangan nyawa di meja operasi tadi. Ucap Okta seraya terisak. Tak terasa, buluran bening menetes dari kedua matanya. Aku tidak sudi punya anak perempuan lagi, karena hanya akan menjadi beban buatku. Hardik Mas Reza. Astagfirullah Mas, ini sudah takdir dari Tuhan. Anak laki-laki atau perempuan sama saja, yang penting lahir dengan selamat, sehat, dan sempurna. Timpalku dengan suara serak, membuat Mas Reza terlihat semakin tersulut emosi. Ini bukan masalah takdir. Semua ini terjadi karena kamu jadi adik ipar pembangkang. Kamu selalu membantah nasihat Mbak Rindi yang selalu memberikan resep supaya punya anak laki-laki. Lihat hasilnya, kamu dan ketiga anakmu hanya menjadi beban buatku. Kali ini Reza berteriak meluapkan emosinya. Mungkin karena di ruangan ini hanya ada mereka berdua, hingga dia berteriak sesuka hati. Astagfirullah, nyebut Mas. Jadi selama ini kamu merasa terbebani olehku dan anak-anak? Tanya Okta dengan wajah yang telah basah dipenuhi air mata. Iya, karena kamu tidak bisa menghasilkan uang. Selama ini aku sendiri yang banting tulang memenuhi kebutuhan kita. Aku hanya minta anak laki-laki saja, kamu tidak bisa. Dasar perempuan tidak berguna. Semburnya lagi, sambil membuat Okta menangis terseduh. Bukannya kamu sendiri yang meminta aku berhenti bekerja supaya fokus mengurus rumah tangga? Kenapa sekarang kamu mengeluh, Mas? Ucap Okta mempertanyakan alasan ucapannya dulu saat meminta berhenti bekerja. Ya itu dulu, saat aku hanya membiayaimu saja. Sekarang aku harus membiayai 2 anak perempuan yang kamu lahirkan, dan sekarang bertambah 1 lagi. Dasar sial. Mas Reza meninju berangkar dan membuat tubuh Okta ikut bergetar. Seketika tangisan Okta berhenti. Ia menatap mata Reza dengan perasaan takut. Dia memang tidak pernah bermain tangan kepada istrinya, namun kebiasaan buruknya kerap melampiaskan emosi kepada benda di sekitarnya. Mas Reza terlihat belum puas meluapkan amarahnya kepada Okta. Beruntung, Okta terselamatkan oleh kedatangan 2 orang perawat yang masuk ke dalam ruangan. Mereka membawa beberapa peralatan medis serta obat-obatan. Mas Reza pergi menjauh dengan menarik kursi dan membawanya ke dekat jendela. Bu Okta, bagaimana kondisinya sekarang? Selamat ya Bu atas kelahiran putri ketiganya, ucap salah seorang perawat wanita yang berkulit putih dan berwajah cantik. Tangannya dengan cekatan memperbaiki jalan infusnya yang mengalir di pergelangan tangan Okta. Sementara perawat yang satunya terlihat memeriksa tekanan darah dan mencatatkan di berkas yang dibawanya. Dengan cepat Okta mengusap air mata di wajahnya sambil berusaha tersenyum kepada kedua perawat itu. Sebisa mungkin Okta menyembunyikan kepedihan hati. Sementara Mas Reza hanya memperhatikan istrinya dari kejauhan dan terlihat tidak peduli dengan yang dilakukan kedua perawat itu. Sebentar lagi efek biusnya mungkin akan segera hilang. Ibu yang sabar ya. Jika mungkin terasa nyeri di bagian perut, silakan tarik napas dalam dan buang perlahan-lahan. Saya akan menyuntikkan obat supaya membantu meredakan rasa sakitnya, ucap perawat itu berpesan kepada Okta. Sus, kira-kira kapan kateternya bisa dibuka? Saya udah gak nyaman, tanya Okta lagi. Kateter dibuka setelah 12 jam pasca operasi, Ibu. Ibu yang sabar ya, jawab salah seorang perawat. Okta mengangguk paham. Tak lama berselang, tiba-tiba salah seorang perawat berkulit putih itu menengok ke arah Mas Reza. Bapak suaminya Ibu Okta? Tanya perawat cantik itu kepadanya. Mas Reza nampak kaget, lalu segera bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri kami. Iya Sus, ada apa? Tolong istrinya dijaga dengan baik ya Pak, jangan sampai ditinggalkan sendiri. Kondisi fisik ibu masih sangat lemah dan memerlukan bantuan, apalagi nanti setelah obat biusnya habis. Bapak harus menghibur ibu agar tidak fokus pada rasa sakitnya. Sama satu lagi, si ibu harus banyak makan yang berserat seperti buah, sayur, agar BAB-nya lancar. Perawat itu berpesan kepada Mas Reza. Mas Reza mengangguk pelan. Tak berselang lama, kedua perawat itu pun berpamitan keluar rumah. Sepeninggal kedua perawat itu, Mas Reza kembali duduk di dekat jendela dan sibuk dengan ponselnya. Mas,
Aku haus, ucap Okta sambil melirik ke arah Mas Reza. Ia belum bisa banyak bergerak karena rasa nyeri yang semakin terasa di bagian perut. Dasar wanita lemah, umpat Mas Reza sambil menggores perih di hatinya. Okta hanya terdiam mendengar umpatannya. Kamu ini bisanya cuma menyusahkan aja. Coba kalau melahirkan normal, pasti gak bakal serepot ini. Sungutnya seraya berlalu keluar ruangan tanpa pamitan. Mungkin ia akan membelikan Okta makanan dan minuman karena Okta diharuskan berpuasa dari sebelum operasi berlangsung. Sehingga wajar jika saat ini ia merasa haus dan lapar. Tak lama Mas Reza kembali ke ruangan dengan membawa sebuah kantong plastik hitam berisi air mineral dan botol ukuran besar. Hanya minuman tanpa ada makanan. Padahal perut Okta saat ini terasa sangat lapar hingga mengeluarkan bunyi. Namun apa daya, Mas Reza hanya membelikannya minuman. Jadi Okta harus minum banyak untuk mengganjal rasa laparnya. Ini minumnya, ucap Mas Reza dengan wajah sinis. Aku belum boleh banyak bergerak, Mas. Bisa tolong bantu aku minum? Ucap Okta dengan wajah memelas. Mas Reza mendengkus kesal seperti menahan rasa kesal. Namun akhirnya, perlahan dia mendekat ke arah istrinya. Dia mengubah posisi berangkar yang sebelumnya menjadi setengah duduk. Lalu, membantu Okta minum menggunakan sedotan. Okta minum banyak sekali hingga menghabiskan setengah dari isi air mineral itu. Tak lama petugas rumah sakit mengantarkan jatah makan siang. Okta sangat bersyukur karena sebentar lagi rasa lapar yang mendera segera terobati. Kali ini tanpa diminta, Mas Reza mengambil makanan yang terletak di atas nampan yang tertutup plastik benik. Setelah membuka pembungkusnya, dia menyuapi Okta. Okta pun tersenyum mendapat perlakuan manis dari suaminya. Dengan semangat Okta membuka mulut lebar-lebar agar Mas Reza tidak kesusahan saat menyuapi. Namun baru saja beberapa suapan yang diterima Okta, makanan yang berada di tangannya sudah kosong. Tak hanya itu, setelah menghabiskan jatah makan siang, Mas Reza juga menghabiskan camilan dan buah-buahan yang disediakan untuk Okta. Mas, camilan dan buah-buahan kenapa dihabiskan juga? Aku masih lapar. Kamu tidak ingat pesan dari perawat tadi? Aku harus banyak makan buah agar lancar BAB, ucap Okta dengan wajah sedih. Kamu baru habis operasi, jangan makan terlalu banyak. Pencernaanmu masih belum stabil. Kamu juga jangan dulu makan buah. Bisa-bisanya rahimmu menciut lagi karena makan yang asam-asam. Ingat pesan Mbak Rindi, jawab Mas Reza dengan wajah tanpa dosa. Okta hanya bisa pasrah dengan perlakuan Mas Reza. Tidak mungkin kami bertengkar hanya karena makanan. Mata Okta menerawang menatap langit-langit rumah sakit. Ia teringat ayah dan kakaknya Zulfa. Mas, tolong ambilkan tasku, ucap Okta. Mas Reza terlihat beranjak dari tempat duduknya dengan malas. Dia melangkah menuju lemari kayu berukuran kecil yang ada di samping berangkar dan mengambil tas. Dia menyerahkan tas masih dengan wajah sinisnya. Mau nelpon siapa kamu? Tanya Mas Reza dengan tatapan menyelidik. Mau ngabarin ayah sama Kak Zulfa kalau aku sudah lahiran. Sekalian minta bantuan untuk bayar biaya persalinan, jawab Okta. Wajah Mas Reza terkejut mendengar jawaban istrinya. Jangan minta bantuan ayahmu, aku malu. Kalau aku nggak minta bantuan ayah, bagaimana caranya mengganti uangmu? Apa sebaiknya minta tolong sama Kak Zulfa saja ya? Tanya Okta dan semakin membuatnya panik. Kenapa Mas Reza terlihat panik saat aku akan meminta bantuan ayah dan Kak Zulfa? Wanita ini memang selalu menguji kesabaranku. Dia sepertinya tahu kalau kelemahanku terletak pada ayahnya. Aku tidak memungkiri jika kehidupan kami selama ini tidak lepas dari sokongan dana dari ayahnya, ucap Reza dalam hati. Reza berpikir sejenak berperang dengan pikirannya. Saat ini, rumah yang mereka tempati dan perkebunan yang selama ini dikelola oleh Reza semuanya milik ayahnya Okta. Oleh sebab itu, sikap Reza akan sedikit manis kepada Okta jika di depan ayahnya. Jangan sampai ayah mertuaku tahu kalau selama ini aku tidak menafkahi anak dan cucunya dengan baik, ucap Reza dalam hati. Alasan Reza menerima tawaran menikah dengan Okta karena dia putri bungsu Pak Bambang, punya perkebunan buah-buahan yang dijadikan tempat wisata tempat Reza bekerja. Beliau seorang pengusaha kaya raya yang memiliki puluhan perkebunan yang tersebar di beberapa daerah. Belum lagi harta lainnya berupa bengkel, bisnis kuliner, bisnis wisata, bisnis properti, dan masih banyak lagi. Reza berpikir pasti dia akan segera sengsara jika menikahi anak Pak Bambang. Namun yang jadi ganjalan selama ini adalah Kak Zulfa, kakak kandung Okta. Wanita janda dan mandul itu terlalu ikut campur urusan Reza. Dia seperti curiga jika adiknya ditelantarkan oleh Reza. Namun, sejauh ini dengan berbagai cara, Reza masih bisa mengelabuinya. Ia akan memanfaatkan kepolosan Okta istrinya, yang selalu mengatasnamakan surga seorang istri yang terletak pada suaminya. Selama hal itu masih dipegang teguh oleh Okta, Reza bebas berbuat sesuka hati. Reza terlonjak saat melihat pintu ruangan kamar terbuka.
Lalu muncul dua sosok yang ditakutinya tersenyum ke arah Okta dan Reza. Ayah mertua dan Kak Zulfa datang menjenguk. Dari mana mereka tahu kalau Okta sudah melahirkan? Bukannya Okta baru saja akan menghubungi? Ucap Reza dalam hati sambil mengusap keringat dingin yang keluar dari pelipis. Okta, bagaimana kondisimu nak? Tanya Pak Bambang kepada Okta. Beliau mengusap kepala putrinya dengan lembut. Okta nampak sama terkejutnya dengan Reza. Dia buru-buru menghapus air mata yang berlinang. Ini salah satu yang Reza benci darinya, karena dia wanita yang cengeng. Entah karena hatinya yang teramat lembut atau bagaimana, yang jelas Okta sangat mudah menitikkan air mata. Bahkan semut yang tak sengaja terinjak olehnya pun ditangisi Okta. Dasar wanita aneh. Alhamdulillah Pak, kondisi Okta baik-baik saja. Jawab Okta seraya berusaha untuk tersenyum, walau terlihat sedikit menggigit bibir. Sepertinya dia sedang menahan rasa sakit di perut karena efek obat biusnya sudah habis. Tapi tak apa, Okta tidak peduli. Dek, kenapa nggak kasih tahu kakak kalau kamu mau masuk rumah sakit, biar kakak bisa jaga kamu dengan baik, ucap Zulfa sambil melirik ke arah Reza. Nada bicaranya seperti sedang menyindir suaminya itu. Reza segera mengulurkan tangan mencium punggung tangan ayah mertuanya dan bersalaman sekedarnya kepada Kak Zulfa. Begitupun dengan Okta, dia terlihat mencium punggung tangan ayahnya dan kakaknya. Maaf kak, kami tidak sempat memberitahu. Kami semua panik karena air ketuban Okta sudah keluar banyak. Reza mewakili Okta menjawab pertanyaan Kak Zulfa. Sementara Okta terlihat menundukkan wajah Reza saat bicara. Tidak apa-apa Zah, sekarang yang terpenting Okta sudah melewati proses operasi dengan lancar. Lalu bagaimana kondisi cucu ketiga papa? Tanya laki-laki berpawakan gagah di usia menjelang senja. Alhamdulillah sehat, tapi Pak, Okta tidak melanjutkan ucapannya. Tapi apa tak? Tanya Pak Bambang penasaran. Tapi bayinya perempuan lagi Pak, ucap Okta dengan wajah sedih. Okta sayang, bagi papa tidak masalah laki-laki atau perempuan. Yang penting lahir dengan sehat dan sempurna. Buktinya papa juga tidak masalah punya dua anak perempuan yang cantik seperti kalian. Buat papa, kalian berdua adalah harta papa yang paling berharga. Ucap Pak Bambang sambil merentangkan lebar-lebar kedua tangannya. Mereka bertiga terlihat saling berpelukan. Aku sebenarnya muak melihat keharmonisan keluarga mereka. Sejak kecil aku tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tua. Mereka meninggal saat aku masih kecil, ucap Reza membatin. Reza yang sakit-sakitan sejak kecil dirawat oleh Mbak Rindi, kakak kedua Reza. Sementara itu yang menjadi tulang punggung keluarga sepeninggal kedua orang tuanya adalah Mas Roni, kakak pertama Reza. Oleh sebab itu Reza sangat menginginkan anak laki-laki agar kelak tumbuh menjadi tulang punggung keluarga. Kamu sudah makan dek? Tanya Kak Zulfa kemudian. Reza terkejut mendengar pertanyaan Kak Zulfa. Jangan sampai Okta mengadu kalau makanannya dihabiskan oleh suaminya sendiri. Mata Reza menatap tajam ke arah Okta seperti dia tahu maksud dari tatapan suaminya itu. Sudah kak, itu bekas makanannya sampai bersih tak bersisa, jawab Okta sambil sekilas melirik ke arah suaminya. Okta ikut menyindir Reza seperti kakaknya. Bagus itu dek, biasanya orang habis melahirkan itu harus banyak makan supaya tenaganya cepat pulih. Apalagi kalau sudah menyusui, pasti bawaannya lapar terus, ujar Kak Zulfa. Alah sok tahu kau, janda mandul, kayak pernah aja melahirkan dan menyusui, umpat Reza dalam hati. Reza, yang bener aja kamu. Masa istri habis lahiran cuma dikasih air mineral? Kamu kira Okta itu ikan mujair apa? Dasar suami pelit. Umpat Kak Zulfa sambil menatap Reza sinis. Seandainya ada cermin, pasti wajah Reza sudah terlihat memerah karena ucapan Zulfa. Dia tidak menghargai Reza di depan Pak Bambang. Aku belum sempat kemana-mana kak. Tadi perawat berpesan agar Okta jangan ditinggal. Karena kondisinya masih lemah. Sedangkan air mineral itu memang dibawa sebelum Okta melahirkan kak. Jawab Reza bohong. Mengandalkan otaknya yang sedang encer. Sehingga dengan cepat mencari alasan yang tepat. Alasan? Bilang aja kamu gak mau keluar uang kan? Cibir Kak Zulfa lagi. Sudah Fah, kasihan Reza kamu salahin terus. Sekarang lebih baik kamu saja yang beli makanan dan minuman buat adikmu. Kami sedikit panik saat mendapat kabar kamu dibawa ke rumah sakit, sehingga tidak sempat bawa apa-apa ke sini. Ucap Pak Bambang menengahi perdebatan Reza dan Zulfa. Biar Reza aja Pak yang beli. Ucapnya menawarkan diri agar dinilai sebagai menantu yang baik di mata papa mertua. Gak usah basa-basi kamu, biar aku aja yang beli. Kalau kamu yang beli, bisa-bisa adikku dikasih makanan murahan yang gak ada gizinya. Ucap Kak Zulfa masih dengan tatapan sinisnya. Dia berjalan keluar ruangan dengan wajah masam. Sebenarnya dalam hati, Reza gemas dengan wanita janda itu. Ingin rasanya melumuri mulutnya dengan cabai setan yang terkenal pedas. Namun, Reza berusaha menahan diri agar tidak terbawa emosi. Ia tidak mau kehilangan sumber mata pencahariannya. Namun sebenarnya, dalam hati Reza bersyukur karena tidak perlu keluar uang untuk membeli makanan Okta. Reza, papa tahu Okta dibawa ke rumah sakit karena ada laporan dari Mulki. Ucap Pak Bambang berhasil mengejutkan Reza.
Jadi dia yang melaporkanku kepada papa. Memang saat mendapat telepon dari Okta, aku langsung pergi tanpa berpesan apapun kepada orang yang berada di kebun. Saat itu, aku sedang memantau perkebunan. Rupanya hal itu dimanfaatkan Mulki yang memang sejak lama tidak menyukaiku. Ucap Reza dalam hati dengan wajah panik sekaligus kesal. Maafin Reza, Pak. Reza panik saat mendapat telepon dari Okta, sehingga tidak sempat berpesan apapun dengan orang di sana. Ucapku memberi alasan. Papa paham alasanmu, tapi lain kali tolong tinggalkan pesan kepada Papa atau yang berada di kebun atau dimanapun saat kamu berada. Jika kamu pergi meninggalkan semuanya begitu saja, takutnya pelanggan kecewa. Papa tidak mau para pelanggan kecewa karena tidak ada yang handle perkebunan. Ucap Pak Bambang mengingatkan Reza. Baik Pak, sekali lagi Reza minta maaf. Ucapnya dengan memasang wajah merasa bersalah. Papanya mengangguk, seolah menerima permintaan maaf menantunya itu. Tak lama kemudian, Papa meminta izin keluar ruangan. Reza tidak tahu kemana mertuanya pergi. Waktu ini adalah kesempatan untuk menekan Okta agar tidak mengadu macam-macam pada papanya. Awas kamu kalau ngadu macam-macam sama ayahmu, ancam Reza pada Okta. Okta terlihat ketakutan mendapat ancaman dari Reza. Lagi-lagi matanya berkaca-kaca. Dasar wanita cengeng, umpat Reza dalam hati. Setelah beberapa lama menunggu, terdengar pintu ruangan terbuka. Nampak Papa dan Kak Zulfa datang secara bersamaan. Namun kali ini wajah Zulfa terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya. Matanya menatap bengis ke arah Reza. Reza, apa maksudmu? Menjadikan KTP adikku sebagai jaminan di bagian administrasi? Bentak Kak Zulfa membuat wajah Reza pias seketika. Kenapa diam? Kamu sudah nggak bisa membiayai persalinan adikku hingga sampai hati menjadikan KTP-nya sebagai jaminan? Kan bukan begitu, Kak. Tolong sabar dulu, jangan terbawa emosi. Reza terlihat gugup, wajahnya juga ketakutan. Apa benar yang dikatakan Kak Zulfa kalau kartu identitasku jadi jaminan di rumah sakit? Tanya Okta dalam hati. Sebelum operasi berlangsung, Reza sempat meminjam KTP Okta. Coba kamu jelaskan kepada kami, kenapa KTP Okta bisa menjadi jaminan di ruang administrasi? Tanya Pak Bambang dengan suara berat. Wajahnya yang biasanya tenang, kali ini terlihat tegang. Okta kembali menatap laki-laki berambut ikal dan bermanik mata hitam itu dengan lekat. Ingin tahu jawaban atas pertanyaan papanya. Jadi begini Pak, saat berangkat ke sini karena buru-buru Reza lupa bawa dompet. Entah tertinggal di perkebunan atau memang tertinggal di rumah. Reza hanya bawa uang cash sebesar 2 juta dalam tas. Pihak rumah sakit minta deposit yang jumlahnya setengah dari biaya persalinan. Reza bingung. Sehingga mau tidak mau menjadikan KTP Okta sebagai jaminan biar bisa diproses persalinannya. Ucap Reza dengan tenang. Dia terlihat berhati-hati dalam berbicara, seolah takut mertua dan Zulfa curiga. Padahal Okta tahu itu hanya alasannya saja. Mana mungkin laki-laki perhitungan seperti Reza meninggalkan dompetnya. Dasar pembohong, ucap Okta dalam hati. Tidak masuk di akal. Masa iya kamu berangkat kerja nggak bawa dompet? Terus kenapa kamu nggak transfer aja biayanya lewat M-Banking? Sanggah Kak Zulfa, seolah tidak percaya dengan alasan Reza. Maaf Kak, Reza tidak punya aplikasi M-Banking. Reza lebih nyaman menggunakan transfer langsung ke ATM Kak. Jawab Mas Reza santai. Setahu Okta, kini Reza memang sudah tidak memiliki M-Banking yang sebenarnya memudahkan dalam bertransaksi online. Alasannya karena dia pelupa, sehingga seringkali aplikasi itu terblokir karena lupa dengan nomor PIN transaksinya. Okta sering melihatnya emosi karena salah memasukkan nomor PIN saat akan mentransfer uang kepada Mbak Rindi, kakak kandung Mas Reza yang kepentingannya melebihi istrinya. Kenapa kamu tidak minta bantuan Papa atau bantuan Zulfa? Tanya Pak Bambang kemudian. Maaf Pak, Reza nggak mau ngerepotin Papa dan Kak Zulfa. Selama Reza bisa ngatasin sendiri, jawab Reza sok mampu. Padahal kenyataannya dia memang tidak mampu mengatasi keuangan dalam rumah tangganya sendiri. Bukan karena kekurangan uang, melainkan dia yang selalu mementingkan keluarga kandung dibandingkan anak dan istrinya. Buktinya emang kamu nggak bisa mengatasinya kan? Bilang aja kamu nggak mampu bayar biaya persalinan yang nominalnya bisa kamu dapat hanya dalam waktu 2 bulan aja. Cecar Kak Zulfa masih belum puas membuat Mas Reza kehabisan kata. Sudah, kali ini biar Papa yang membayar biaya persalinan Okta. Ucap Pak Bambang kembali menengahi perdebatan Reza dan Kak Zulfa untuk kedua kalinya. Gak usah Pak, biar Reza aja yang bayar. Berhubung ada Papa dan Kak Zulfa yang menjaga Okta, Reza rencananya mau pulang ngambil dompet yang ketinggalan. Kata Reza menolak tawaran dari Pak Bambang. Ini sudah yang ketiga kalinya Pak Bambang membiayai persalinan Okta. Beliau tidak mau memberatkan Reza. Padahal jelas-jelas sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Namun, Reza seolah terlihat tidak mau memberatkan Pak Bambang. Padahal sebenarnya dia sangat mengharapkan bantuan mertuanya itu. Dia sangat pandai bersandiwara di depan Pak Bambang dan Kak Zulfa. Kamu jangan menolak bantuan Papa, Za.
Biar nanti uangnya kamu gunakan untuk kebutuhan kalian saja. Apalagi sekarang anak kalian sudah bertambah. Ucap Pak Bambang membuat Okta kembali merasa bersalah padanya. Okta selalu mendapatkan bantuan dari papanya, padahal sudah memiliki suami yang seharusnya bertanggung jawab pada keluarga. Reza akhirnya mengangguk dengan ragu. Sementara Kak Zulfa terlihat kesal dengan keputusan Pak Bambang. Reza tahu selama ini sikap Kak Zulfa selalu sinis padanya karena merasa curiga dia tidak menjadi suami yang baik untuk adiknya. Namun selama ini pula, Okta menutupi dari Pak Bambang dan Zulfa karena Okta tidak ingin papanya menyesali keputusannya karena sudah menjodohkan Okta dengan laki-laki yang salah. Oleh sebab itu, Okta memendam sendiri masalah rumah tangganya. Selain tidak mau mengecewakan papanya, Okta juga ingin menjadi istri yang taat dan patuh pada suami. Ilmu yang didapat Okta sebelum dari pendidikan di pondok pesantren mengajarkan bahwa letak surga istri ada pada suaminya. Pada sore hari, Pak Bambang dan Kak Zulfa berpamitan pulang setelah melunasi seluruh biaya persalinan Okta. Kak Zulfa secara pribadi meminta maaf kepada adiknya karena tidak bisa mendampingi seperti persalinan Okta sebelumnya. Karena dia sedang ada kesibukan membuka beberapa cabang bisnis kuliner ayahnya yang berada di luar daerah. Sebelum pergi, Kak Zulfa berpesan agar Okta menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Seperti yang sudah-sudah, Okta pasti mengatakan semuanya baik-baik saja. Setelah kepergian Pak Bambang dan Kak Zulfa, Reza kembali ke sikap aslinya. Dia kembali dingin dan sinis pada Okta. Tak lama kemudian terdengar dering ponsel Reza. Entah siapa yang menelpon dia. Dia menerima panggilan itu seraya berjalan keluar ruangan. Reza selalu seperti itu, selalu menjauh dari istrinya jika mendapat panggilan telepon. Okta hanya mengusap dada dan berusaha bersabar dengan semua sikapnya. Ia yakin suatu hari nanti sikapnya perlahan akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Cukup lama juga Reza berada di luar ruangan. Rasanya tidak ada gunanya menanti kedatangan Reza. Maka dari itu Okta berpikir sebaiknya ia beristirahat untuk memulihkan tenaga yang terkuras pasca melahirkan. Entah berapa lama Okta tertidur, ia terkejut saat mendengar pintu terbuka dan Reza masuk ke dalam ruangan dengan tergesa-gesa. Terheran saat melihat dia meletakkan jaket berbahan kulitnya di berangkar. Rupanya dia sedang kebelet karena dia langsung menuju toilet. Saat Reza berada di toilet, Okta merasa penasaran siapa yang menghubunginya. Okta nekat mengambil ponsel dari balik saku jaketnya. Dalam hati berdoa agar jangan sampai Reza mengetahui jika Okta merazia ponselnya. Perlahan Okta membuka ponselnya yang tidak terkunci. Okta langsung melihat riwayat panggilan masuk, tertera nama Mbak Rindi. Setelah memeriksa riwayat panggilan, Okta memeriksa riwayat kotak masuk. Ada pesan terbaru dari Mbak Rindi. Karena berada di urutan paling atas, Okta penasaran dan membaca pesannya. Zah, transfernya 30 juta aja, yang 20 juta buat bayar arisan yang menunggak 2 bulan, sisanya buat Mbak ke salon. Wajah Mbak udah kucel banget nih, karena udah lama banget gak ke salon. Bagaikan tersayat belati, hati Okta terasa perih membaca pesan dari kakak iparnya yang memang selalu mencampuri urusan rumah tangganya. Pantas saja Reza selalu perhitungan kepada keluarga kecilnya, rupanya selama ini dia diam-diam mengirimkan uang kepada Mbak Rindi. Sebenarnya, Okta tidak masalah jika Reza membantu saudara kandungnya jika kewajibannya telah dijalankan dengan baik. Namun pada kenyataannya Reza lalai dengan semua tanggung jawabnya. Okta bukan tidak bersyukur menerima nafkah seadanya dari Reza. Namun Okta tahu penghasilan dari pekerjaan setiap harinya. Jatah bulanan yang Okta dapat tidak ada separuh atau bahkan seperempat penghasilan dari pekerjaan suaminya. Jangankan membeli kebutuhan pakaian yang kini sudah tidak layak pakai, untuk kebutuhan makan sehari-hari, jajan kedua anaknya saja masih kekurangan kalau tidak mendapatkan bantuan dari Pak Bambang. Okta, lancang sekali kamu buka-buka HP-ku, teriak Reza yang sudah berdiri di depan pintu toilet dengan pancaran kemarahan yang membuat Okta terkejut. Saking terkejutnya, ponsel Reza terlepas dari genggaman Okta, beruntung hanya jatuh ke atas berangkar. Okta tidak bisa membayangkan jika sampai ponselnya terjatuh ke lantai. Okta terhanyut dengan rasa sakit hati hingga tidak menyadari keberadaan Reza. Tak lama Reza langsung melangkah lebar, menghampiri dan merebut ponselnya. Mas, apa benar Mbak Rindi mau pinjam uang sama kamu 30 juta? Itu bukan nominalnya sedikit, ucap Okta kemudian dengan suara bergetar. Reza takut karena bentakan tadi dan rasa kecewa kepada Reza bercampur jadi satu. Kalau iya emang kenapa? Apa masalahmu? Jawab Reza ketus dengan tatapan tajam kepada Okta. Aku tidak masalah jika kamu mau bantu Mbak Rindi, asalkan kewajibanmu sebagai kepala keluarga sudah terpenuhi. Jawab Okta memberanikan diri. Setiap bulan aku sudah memberikanmu jatah sebesar 1,5 juta. Belum lagi bayar gaji pembantu 1 juta. Apalagi yang kurang? Tanya Reza tanpa rasa bersalah. Kamu pikir segitu cukup untuk kebutuhan kita sebulan? Ditambah sekarang semua serba mahal. Seharusnya sebelum membantu orang lain pastikan dulu kebutuhan keluarga kecilmu terpenuhi. Tegas Okta lagi.
Mbak Rindi itu bukan orang lain, dia kakak kandungku. Seharusnya kamu banyak bersyukur karena di luar sana masih banyak keluarga yang tidak mendapatkan jatah rutin tiap bulan. Kamu saja yang terlalu boros jadi perempuan. Hardik Reza. Tiba-tiba area bagian perut Okta terasa sakit saat mendengar hardikan Reza. Okta teringat pesan dari perawat. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Sepertinya beban pikiran membuat luka bekas sesarnya bertambah sakit. Aku tahu penghasilanmu bekerja di perusahaan papa, Mas. Jadi nominal yang kamu berikan kepada aku tidak ada separuhnya. Lalu kemana sisanya? Tanya Okta kemudian setelah sedikit merasa tenang. Aku tabung di deposito untuk masa depan anak kita. Biaya pendidikan itu mahal. Jadi kita harus persiapan dari sekarang. Jawab Reza dengan enteng. Sayangnya, Okta tidak percaya dengan jawaban suaminya itu. Okta tahu suaminya pandai bersandiwara. Rasanya tidak mungkin dia mempunyai tabungan deposito untuk pendidikan anak-anaknya. Kalau memang benar kamu punya tabungan deposito, aku ingin lihat buktinya, Mas. Tantang Okta. Reza terlihat gugup, jelas sekali kalau dia bohong. Jangan terlalu banyak omong kamu jadi istri. Tinggal duduk manis dan laksanakan tugasmu sebagai istri. Apa susahnya sih? Ucap Reza. Pokoknya aku mau tambahkan jatah bulananku. Apalagi sekarang anak kita bertambah. Butuh banyak uang untuk membeli kebutuhan. Bukankah biaya persalinan sudah ditanggung papaku? Cecar Okta. Kali ini Okta tidak mau kalah. Ia harus menuntut haknya. Bukan hak untuk keperluan pribadi, melainkan untuk kebutuhan keluarga, termasuk suaminya. Oke, kalau kamu mau tambahan jatah bulanan, kamu pecat saja Bisarti. Nanti jatah gajinya buat kamu, beres kan? Jawab Reza terasanya menang. Sama aja bohong kalau gitu, Mas. Aku masih butuh bantuan Bisarti. Apalagi kondisiku sekarang sudah melahirkan sesar. Tidak boleh melakukan aktivitas yang berat dulu. Tolak Okta mentah-mentah. Reza malah berlalu meninggalkan istrinya. Okta merasa belum puas karena permintaannya belum terpenuhi. Okta takut jika ucapannya menjadi kenyataan. Jangan sampai Bisarti berhenti kerja, lalu Okta kerepotan sendiri. Ditambah kondisinya pasca persalinan sesar pasti lebih parah dari sebelumnya. 3 hari sudah Okta mendapatkan perawatan di rumah sakit pasca persalinan sesar. Rencananya hari ini ia pulang ke rumah. Okta sudah mengabari papahnya dan juga Kak Sulfa atas kepulangan Okta. Namun mereka berhalangan sehingga tidak bisa ikut menjemput. Setelah semua proses administrasi selesai, Okta sudah bersiap-siap untuk pulang. Bayinya sudah berada di dalam gendongan. Walaupun perutnya masih terasa sakit, namun terbayarkan dengan melihat wajah bayinya yang cantik. Reza terlihat cuek dengan bayinya, padahal wajahnya 100% mirip dengannya. Okta berjalan tertatih, merasakan sakit yang makin terasa, ditambah beban menggendong bayi. Reza tidak ada inisiatif untuk membantu atau menggendong anaknya agar istrinya tidak kepayahan seperti saat ini. Mereka pun menaiki lift untuk turun ke lantai 1. Kebetulan, ruang perawatan Okta berada di lantai 3. Saat berada di lift, terlihat wanita yang sepertinya sama seperti Okta. Bedanya dengan tenangnya dia duduk di atas kursi roda sambil menggendong bayi. Sementara suaminya terlihat sigap memegangi kursi roda di belakangnya. Okta merasa terenyuh dengan keadaannya sendiri. Reza tidak peduli pada istri dan bayinya. Okta berjalan tertatih keluar dari lift menuju halaman rumah sakit untuk menunggu taksi online pesanan Reza. Setelah taksi datang, Okta dan Reza memasukinya. Sepanjang perjalanan tidak ada obrolan di antara mereka. Reza malah asik dengan ponselnya, sementara Okta sibuk menenangkan bayinya yang terlihat sedikit rewel di gendongan. Hampir 1 jam lamanya menempuh perjalanan, akhirnya mereka tiba di rumah. Dari kejauhan nampak Bisarti sudah menunggu kedatangan mereka. Entah dari mana dia tahu kalau Okta pulang hari ini. Bisarti dengan sigap mengambil bayi yang digendong, sementara Reza melangkah lebar masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi Okta hanya bisa mengusap dada melihat sikap suaminya itu. 2 hari kemudian, Okta berada di rumah. Hampir tiap malam, Okta tidak dapat tidur karena merasakan rasa sakit di area perut. Ditambah lagi bayinya juga rewel setiap malam hingga menjelang pagi. Entah kenapa ASI-nya juga masih belum keluar, padahal di persalinan sebelumnya ASI keluar sehari pasca melahirkan. Mas, tolong belikan dedek bayi susu formula. ASIku belum keluar, kasihan dia tidak bisa tidur nyenyak, mungkin lapar. Ucap Okta pada Reza yang sedang asik bermain game di ponsel. Paksa ASImu buat keluar. Kalau beli susu, tambah pengeluaran lagi. Emangnya kamu pikir cari duit itu gampang? Ketus Reza. Paksa gimana, Mas? Aku juga nggak tahu kenapa ASInya belum keluar sampai sekarang. Padahal saat Lala dan Lili lahir, sehari juga sudah ada ASInya. Mungkin karena aku kelelahan, jadi ASInya tidak keluar. Semua pekerjaan rumah dikerjakan Bisarti. Kamu lelah ngapain? Aku lelah karena kurang tidur, Mas. Si Dede nggak bisa tidur sampai pagi. Kamu harusnya bantuin jagain Dede supaya aku bisa istirahat. Jawab Okta. Males banget aku begadang buat jagain bayi perempuanmu itu. Kalau bayinya laki-laki baru aku mau. Jawabnya enteng. Lagi-lagi masalah jenis kelamin yang menjadi alasan hingga suaminya tidak peduli dengan bayinya. Okta tidak tahu apakah sikap suaminya akan berubah seiring dengan berjalannya waktu.
Kondisi tubuh Okta semakin menurun pada hari ketiga setelah melahirkan. Bukan hanya rasa sakit pada area perut, namun ia merasa kelelahan karena harus begadang setiap malam. Asinya belum kunjung keluar, mungkin itu sebabnya si bayi selalu rewel dan tidak nyenyak tidurnya. Okta merasa menjadi ibu yang tidak berguna karena tidak dapat memberikan ASI. Sementara Reza tidak peduli kepada anaknya meskipun beberapa kali Okta telah meminta membelikannya susu formula. Okta menangis terseduh di kamar, meluapkan semua kesedihannya. Bukan kali ini saja Okta menangis, namun akhir-akhir ini entah mengapa Okta sering menangis tanpa sebab yang jelas. Ia merasa suasana hatinya gampang berubah-ubah pasca melahirkan. Terkadang ia merasa sedih, namun tiba-tiba merasa kesal bercampur emosi. Bukan karena sikap Reza, tetapi Okta sendiri tidak tahu penyebabnya, sering menangis tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba perutnya terasa mulat, sepertinya ia ingin buang hajat. Okta melangkah perlahan dan berhati-hati menuju toilet. Ia hanya bisa merasakan sakit di bagian bokong saat tidak bisa membuang hajat dengan lancar. Padahal perutnya terasa sangat mulas dan ingin mengeluarkan semua isinya, tetapi rasanya sulit. Saat Okta berusaha memaksakannya, rasa sakit semakin menjadi. Akhirnya ia memutuskan untuk menyudahi aktivitasnya saat itu. Sepertinya Okta kekurangan serat karena selama berada di rumah sakit dan di rumah tidak pernah memakan buah-buahan, walaupun merasa sudah banyak makanan sayur. Mas, hari ini jadwal kontrolku ke rumah sakit. Kamu bisa antar aku kan? Sekalian aku mau tanya penyebab susah BAB dan sekarang bokongku terasa sakit sekali. Ucap Okta pada laki-laki yang bergelar suaminya itu. Gak usah pakai acara kontrol segala, buang waktu dan uang aja. Obat dari rumah sakit masih ada kan? Obat emang masih ada mas, tapi kata dokter tetap harus kontrol supaya diperiksa luka bekas sesarnya. Sekalian diganti plester. Aku gak ada waktu buat antar kamu. Bisa kena marah lagi aku sama bapakmu. Reza tetap kukuh menolak permintaan istrinya. Kamu izin dulu sama papa, pasti dibolehin. Aku gak tahan rasa sakitnya mas, ucap Okta memelas. Sudahlah Okta, jadi istri itu jangan manja. Ini semua karena salahmu sendiri. Kenapa melahirkan secara sesar? Anak yang dilahirkan pun bukan laki-laki. Bentaknya tanpa rasa belas kasihan. Okta tidak membantahnya lagi. Ia tidak mau berurusan panjang lebar karena lagi-lagi meributkan masalah jenis kelamin bayinya. Dengan santainya Reza berangkat kerja menggunakan motor dan meninggalkan istrinya yang merintih kesakitan. Neng, Bibi pamit pulang ya. Semua pekerjaan sudah beres. Non Lala dan Lili sudah Bibi mandikan dan suapi. Sekarang mereka sedang tidur di ruang TV. Pamit Bi Sarti, asisten rumah tangga Okta. Iya, nggak apa-apa Bi. Terima kasih, jawab Okta. Okta melangkah menuju ruang televisi untuk melihat anak-anak. Sementara si bayi sedang tidur di kamar. Lala dan Lili sedang tidur menghadap televisi yang menayangkan kartun kesukaan mereka. Tiba-tiba, air mata Okta pun jatuh menetes, melihat wajah polos mereka yang sedang terlelap. Usia mereka berbeda 2 tahun. Lala berusia 3 tahun, sementara Lili, adiknya, berusia 1 tahun. Pasca melahirkan Lala, Reza meminta Okta untuk kembali hamil untuk bisa memiliki anak laki-laki. Namun diam-diam Okta meminum pil KB agar tidak bisa hamil. Usia Lala yang masih terlalu kecil menjadi pertimbangan untuk memberikan adik untuknya. Okta khawatir jika Lala mempunyai adik, semua perhatian dan kasih sayang ibunya tersita kepada adiknya. Namun akhirnya Reza mengetahui rencana Okta karena lupa menyembunyikan pil KB yang Okta minum. Dia marah besar dan mengancam akan meninggalkan Okta jika tidak mempunyai anak lagi. Akhirnya Okta mengalah dan berhenti minum pil KB. Alasan Okta mengalah bukan karena takut kehilangan Reza. Namun itu sangat mengkhawatirkan keadaan papanya jika berpisah dengan Reza. Dia adalah laki-laki pilihan papanya. Okta tidak mau mengecewakan beliau. Okta mencium kening kedua anaknya satu persatu, tak lupa berdoa dalam hati agar ia bisa menjaga dan merawat mereka hingga kelak dewasa. Tiba-tiba perutnya kembali bergejolak, meminta dikeluarkan isinya. Okta kembali melangkah perlahan menuju toilet, namun lagi-lagi ia tidak dapat mengeluarkan kotoran yang mengganjal di perut. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, ia memaksanya keluar walaupun dengan rasa sakit yang luar biasa. Akhirnya Okta bisa mengeluarkan kotoran yang mengganjal meski harus bermandikan keringat dan darah yang terlihat dalam kloset. Seketika Okta merasa panik dan menangis sejadi-jadinya, namun rasanya percuma saja karena tidak ada yang akan menolong. Saat mencoba beranjak dari kloset, rasa sakit luar biasa tidak hanya di area bagian perut, tapi juga di area bokong. Rasanya panas seperti terbakar. Okta sampai tidak bisa berdiri dan akhirnya hanya bisa merangkak seperti bayi. Tujuannya adalah ke kamar untuk minta bantuan Reza. Dengan bersusah payah, akhirnya Okta tiba di kamar dan meraih ponsel yang diletakkan di atas nakas. Segera mencari kontak suaminya, namun saat akan menghubunginya ternyata paket kuota ponselnya habis. Okta kembali menangis terseduh-seduh dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara, rasa sakit kini semakin mendera di bagian perut.
Saat Okta merabanya, terasa sedikit basah. Okta tersentak saat menyikap pakaian yang dikenakannya. Ada rembesan darah dari plester yang menutup luka sesar di bagian perut. Kepalanya tiba-tiba pusing dan semua terlihat gelap. Okta, bangun sayang. Ada kakak dan papa di sini. Saya terdengar suara Kak Zulfa di telinga Okta. Ia mengeliat dan membuka mata secara perlahan. Okta menyipitkan mata saat cahaya yang begitu terang menerpa penglihatan. Okta mengerjapkan kedua mata dan melihat sekeliling. Semua serba putih. Di mana aku? Apa mungkin aku sudah meninggal? Tanya Okta dalam hati. Okta, kamu sudah sadar? Kini terdengar suara papanya begitu jelas di telinga Okta. Okta menoleh ke arah suara. Nampak wajah papanya yang sangat ia kenal menyunggingkan senyum. Itu artinya aku masih hidup. Okta berusaha untuk bangkit dari pembaringan, namun Kak Zulfa menahan. Kamu jangan dulu banyak gerak ya. Jahitan operasi sesarmu sedikit terbuka. Tetapi kamu tenang saja, dokter sudah memperbaiki. Ucap Kak Zulfa memberitahu adiknya. Dokter, berarti sekarang aku di rumah sakit? Iya, di rumah sakit. Kakak yang membawamu karena pingsan di kamar. Okta beristighfar dalam hati. Ternyata yang memberikan pertolongan adalah keluarganya sendiri, sementara Reza tidak berada di ruangan ini. Lalu anak-anak sama siapa, Kak? Tanya Okta mengkhawatirkan anak-anaknya. Kakak sudah minta bantuan tetangga terdekat untuk memberitahukan asisten rumah tanggamu untuk menjaga mereka. Okta menghela nafas lega. Lalu Mas Reza kemana? Tanya Okta. Dia belum kami beritahu. Biarkan saja dia panik mencarimu. Dasar suami gak guna. Istri lagi sakit malah ditinggal sendiri. Padahal bukannya hari ini adalah jadwal kontrol ke rumah sakit. Jawab Kak Zulfa dengan sorot mata kebencian saat mendengar nama Reza disebut. Okta, bagaimana bisa kamu tidak sadarkan diri di kamarmu? Memangnya Reza tidak tahu kalau kamu sakit? Okta terhenyak mendengar pertanyaan papanya. Apa yang harus ia katakan kepada beliau? Apakah ia harus mengatakan yang sebenarnya? Reza berangkat kerja dengan perasaan kesal bercampur emosi. Semua gara-gara Okta istrinya karena ia berpikir seenaknya saja. Istrinya minta dibawa kontrol ke rumah sakit. Padahal obatnya saja masih belum habis. Dia bilang harus diperiksa oleh dokter sekalian mengganti plester yang menutupi luka pasca sesarnya. Memangnya tidak memakan biaya. Semuanya tidak gratis. Sementara uang tabungannya sudah berkurang 30 juta karena dipinjam oleh Mbak Rindi untuk bayar tunggakan arisannya. Aku tidak rela kalau sampai dia dikeroyok oleh teman-temannya karena belum membayar arisan. Padahal sudah menang di awal. Ucap Reza berperang dengan pikirannya sendiri. Reza menolak permintaan Okta mentah-mentah. Dia berpikir bahwa wanita itu memang lebay. Sepengetahuan Reza, persalinan sesar itu keluar lewat perut melalui jalan operasi. Itu pun sebelumnya disuntik bius terlebih dahulu sehingga tidak akan merasakan sakit. Okta, kenapa dia sekarang berubah? Padahal sebelumnya dia istri yang penurut, tetapi tiba-tiba berubah menjadi istri pembangkang. Sikapnya semakin aneh pasca melahirkan secara sesar. Reza diam-diam sering memergokinya menangis tanpa sebab. Selain itu, emosinya pun terkadang berubah-ubah. Apakah ini yang dinamakan penyakit pasca melahirkan yang sering dialami oleh wanita pasca melahirkan? Kalau tidak salah namanya adalah baby blues syndrome. Okta memang sering mengeluhkan kelelahan bergadang karena bayi, sehingga meminta bergantian untuk berjaga. Tentu saja Reza menolak karena menurut Reza itu kesalahan Okta gara-gara air ASI-nya belum juga keluar, sehingga bayinya menangis kelaparan. Reza juga tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli susu formula untuk bayi itu. Walaupun tidak dipungkiri wajah bayi ketiganya sangat mirip dengan ayahnya, namun tetap saja Reza tidak bisa bersikap peduli karena jenis kelaminnya bukan laki-laki. Bang Reza, stok pupuk dan beberapa racun hama di gudang sudah habis. Sebaiknya segera pesan kepada sales yang biasa Bapak Bambang pesan. Lapor Mulki, salah satu pekerja yang sikapnya sejak awal kurang menyukai Reza. Mulki selalu mencari kesalahan untuk menjatuhkan Reza di depan Pak Bambang, papanya Okta. Aku sudah tahu, nggak usah kamu ingatkan lagi. Urus saja pekerjaanmu sana, biar itu menjadi urusanku. Jawab Reza ketus dengan wajah sinis. Menurut Reza, laki-laki seperti Mulki memang jangan pernah diberi hati, karena dia tipe orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Padahal sebenarnya Reza termasuk orang yang royal kepada karyawan dengan memberikan bonus kepada mereka jika pendapatan kebun mengalami kenaikan. Reza sangat beruntung diberi kepercayaan penuh mengelola perkebunan wisata milik mertuanya. Namun, semua hasil pendapatan wajib disetorkan ke rekening khusus perkebunan setiap bulan. Baginya yang berontak pintar ini tidak masalah karena semua laporan bisa dimanipulasi. Kebetulan, papa mertua tidak terlalu perhatian dengan perkebunannya, jadi Reza bisa leluasa menggeruk pendapatan tiap bulan. Ia berpikir harus membalas semua kebaikan kedua kakaknya. Berkat mereka, Reza tumbuh menjadi laki-laki yang sehat, tampan, serta pintar. Oleh karena itu, Reza tidak keberatan jika harus mengirim mereka uang setiap bulan. Masalah Okta yang meminta jatah bulanannya dinaikkan, Reza akan memikirkannya nanti. Jika Okta tetap memaksa, tinggal pecat saja Bisarti dan uang gajinya bisa Reza gunakan untuk menambah jatah bulanan Okta.
Sore harinya Reza pulang ke rumah dengan malas, karena yang dia lihat wajah Okta yang semakin hari semakin terlihat tidak menarik dan tak terawat. Belum lagi mendengar jerit tangisan kedua anaknya itu, sekarang ditambah bayi yang suaranya melengking mencapai belasan oktav, mengalahkan penyanyi kelas dunia. Mau bagaimana lagi, semuanya harus diterima agar tetap bisa hidup enak dan membantu perekonomian kedua kakaknya. Namun, Reza merasa heran saat melihat suasana rumah yang terlihat sepi dan pintu tak terkunci. Kemana perginya Okta dan anak-anak? Dada Reza mulai bergemuruh menahan emosi. Tubuhnya yang lelah selepas bekerja, tapi istrinya malah tidak berada di rumah. Setelah memeriksa ke semua penjuru rumah yang kosong melompong, Reza mendatangi rumah Bu Siti tetangga yang rumahnya berseberangan. Kebetulan Bu Siti sedang menyapu halaman rumahnya. Reza pun bertanya kepada Bu Siti. "Permisi Bu Siti, apa Ibu melihat anak dan istri saya?" Tanya Reza seraya menyunggingkan senyum. "Loh, memangnya Pak Reza nggak tahu? Istri Bapak dibawa ke rumah sakit sama kakaknya. Katanya Bu Okta ditemukan pingsan di rumahnya. Kalau anak-anak sudah dibawa sama Bi Sarti ke rumah," jawab Bu Siti dan berhasil membuat Reza bagai tersambar petir di siang hari. Reza bergegas meninggalkan Bu Siti tanpa pamitan, mengendarai motor menuju rumah sakit untuk mengetahui keadaan Okta. Bisa gawat kalau sampai Kak Zulfa bahkan papanya tahu kalau Reza sudah meninggalkan Okta yang sedang sakit. Reza mengendarai motor dengan kecepatan penuh agar segera tiba di rumah sakit. Setibanya di tempat tujuan, ia bergegas memarkirkan kendaraan dan berlari menuju bagian informasi. Setelah mendapatkan informasi, Reza setengah berlari menuju lift untuk sampai ke lantai 2 rumah sakit tempat Okta dirawat. Sepanjang perjalanan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Kak Zulfa dan Pak Bambang pasti marah besar karena kesalahan suaminya. Kenapa Okta tidak menghubunginya? Aku jadi ingat terakhir Okta meminta dibelikan kuota 2 bulan yang lalu. Pasti kuotanya habis, sehingga tidak bisa menghubungiku, ucap Reza dalam hati dengan wajah panik. Otaknya serasa buntu memikirkan alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan kedua orang yang Reza segani itu. "Okta," Reza memanggil saat memasuki ruang perawatan. Benar saja, Kak Zulfa dan Pak Bambang berada di sana. Mereka menatap Reza dengan tatapan penuh amarah. "Mau apa kamu datang ke sini?" bentak Kak Zulfa kepada Reza. Sorot matanya seperti elang yang siap menerkam mangsa. "Mengapa Kak Zulfa bicara seperti itu? Aku suaminya Okta, wajar kalau aku datang ke sini," jawab Reza dengan mimik wajah dibuat sendu. Ia pura-pura sedih melihat keadaan Okta agar terlihat meyakinkan. "Suami macam apa kamu? Membiarkan adikku pingsan di rumah sendirian?" hardiknya lagi. Kilatan amarah terpancar dari sorot matanya. Reza sedikit gugup, tetapi berusaha menampilkan wajah bersalah agar aktingnya terlihat natural. Reza tidak menanggapi ucapan Kak Zulfa. Dia malah berjalan mendekati ke arah Okta dan memeluknya. Reza kembali berakting supaya Kak Zulfa tidak terus-terusan menyalahkannya. "Okta sayang, kenapa kamu tidak menghubungiku kalau kamu sakit? Tadi pagi saat aku akan pergi bekerja, kamu terlihat baik-baik saja," ucap Reza masih dengan wajah dibuat sesedih mungkin. Okta terlihat meneguk salivanya dan memalingkan wajahnya. Reza takut jika sampai istrinya mengadu kepada papanya kalau Reza yang sengaja meninggalkannya saat dia sedang kesakitan. "Kamu lihat kan, adikku sudah muak melihatmu. Sebaiknya kamu pergi, jangan pernah ganggu adikku lagi. Aku dan papa masih sanggup merawat dan membiayainya tanpa kamu." Kali ini suara kakak Zulfa makin meninggi. Sementara papa mertuanya hanya terdiam menjadi pendengar setia. Padahal biasanya beliau yang selalu membela Reza. "Gak usah kebanyakan drama kamu. Cepat pergi dari sini. Dan jangan pernah menampakkan batang hidungmu lagi," bentak Kak Zulfa pada sosok laki-laki di hadapannya ini dengan wajah memelas. Namun tiba-tiba papa yang berada di dekat Reza terlihat memegangi dadanya. Nafasnya terlihat naik turun. Okta dan Zulfa langsung panik. Pasti penyakit jantung papanya kumat lagi. Zulfa segera berlari keluar ruangan sepertinya hendak memanggil bantuan. Sementara Reza terlihat terkejut dengan keadaan papa mertuanya. Dia berinisiatif untuk menuntun Pak Bambang ke arah sofa yang berada di pojokan ruangan. Lalu kemudian membaringkan perlahan. Pak Bambang masih memegangi dadanya dan matanya terlihat terpejam. Selang beberapa lama kemudian, Kak Zulfa datang bersama seorang laki-laki yang diduga sebagai dokter. Laki-laki berpakaian putih serta berkacamata itu memeriksa kondisi Pak Bambang. "Sebaiknya ayah Anda dipindahkan ke ruang IGD untuk pemeriksaan lebih lanjut," ucapnya setelah selesai melakukan pemeriksaan. "Baik dok, lakukan yang terbaik untuk papa saya," ujar Kak Zulfa patuh. Tak lama kemudian datang beberapa petugas rumah sakit yang membawa berangkar dan memindahkan Pak Bambang ke atas berangkar tersebut. Kakak Okta mengikuti mereka dan meninggalkan Okta dengan suaminya. Setelah kepergian mereka, sikap Reza berubah ke sikap aslinya. Wajahnya tidak lagi terlihat sedih dan memelas. Dia memang pandai bersandiwara. "Kamu lihat sendiri kan kondisi papamu. Kamu tahu kalau aku adalah menantu kesayangannya. Beliau pasti sangat kecewa jika tahu kebenaran yang sesungguhnya, dan itu akan memperparah kondisi kesehatannya," ucap Reza berbisik ke telinga Okta.
Dia tersenyum penuh kemenangan. Okta menangis terseduh mendengar ucapannya yang menurutnya sebuah ancaman. Okta ingin bicara jujur kepada Kak Zulfa dan papanya mengenai kebenaran yang sesungguhnya. Tapi Okta takut kondisi papanya akan semakin parah. Okta belum siap menerima hal terburuk. Tinggal Pak Bambang satu-satunya orang tua yang tersisa. Pak Bambang memang memiliki riwayat penyakit jantung yang biasanya kambuh jika ada yang membebani pikiran. Okta tidak mau menambah beban pikirannya jika menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Malam harinya, Kak Zulfa kembali datang ke ruangan Okta saat Reza sedang keluar. "Gimana kondisimu sekarang?" "Alhamdulillah sudah membaik, Kak. Sepertinya besok sore juga aku sudah boleh pulang. Kamu boleh pulang ke rumahmu, tapi tidak dengan lelaki itu," ucap Kak Zulfa ketus. "Emangnya kenapa, Kak?" tanya Okta pura-pura tidak tahu. "Kakak takut kondisimu akan makin buruk kalau kamu masih bertahan dengan laki-laki gak bertanggung jawab kayak dia. Kamu harus sehat dan jaga kewarasan kamu, Okta," ujar Kak Zulfa memberi alasan. Okta menarik nafas menghembuskan perlahan. Zulfa mulai merasa kewarasan adiknya terganggu pasca persalinan ketiga ini. Salah satu penyebabnya adalah karena sikap suaminya yang semakin hari semakin menjadi. "Aku waras dan baik-baik aja, Kak. Sebaiknya kakak fokus sama kesehatan papa. Kejadian kemarin bukan karena Mas Reza, tapi murni kesalahanku. Aku menolak ajakannya untuk kontrol ke rumah sakit," ucap Okta bohong. Sudah kesekian kalinya ia menutupi kebenaran yang sesungguhnya. "Tuhan, maafkan aku karena belum bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku punya alasan sendiri, kesehatan dan keselamatan papa lebih penting dibandingkan dengan kewarasanku. Aku akan mencoba bertahan semampuku," ucap Okta berdoa dalam hati. "Apa kamu yakin dengan keputusan kamu?" "Yakin, Kak. Mas Reza tidak mungkin berani macam-macam karena semua yang kami miliki adalah milik papa. Kakak jangan terlalu khawatir," ucap Okta seraya memeluk adiknya. Okta berusaha meyakinkan kakaknya dengan keputusan yang diambil. "Baiklah kalau itu memang keputusanmu. Kamu harus tahu, kakak tidak ingin terjadi hal buruk kepadamu. Kakak sayang kamu, Okta," ucapnya seraya menatap matanya lekat. Okta berusaha menahan buliran air mata yang siap menerjang keluar dari sarangnya. Jangan sampai membuat kakak Zulfa curiga. "Aku juga sayang sama kakak," ucap Okta lirih. "Kamu baik-baik aja di rumah ya. Maaf, kakak nggak bisa antar kamu pulang karena harus jaga papa," ucap Zulfa setelah Okta datang berkunjung menjenguk papanya di ruangan. "Aku akan baik-baik aja, Kak. Tolong kabari terus kondisi papa. Aku hanya bisa bantu doa," ucap Okta seraya kembali memeluk Zulfa. Mereka pun saling berpelukan sebagai salam perpisahan. Dada Okta terasa sesak menahan tangis, karena setelah ini Okta akan kembali ke kehidupan nyata, mendapatkan perlakuan semena-mena dari Reza. "Reza, jaga adikku baik-baik. Jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Aku pastikan kamu akan menyesal jika sampai menyakiti Okta," ancam kakaknya. Dia terlihat meneguk Salifa dan tersenyum dipaksakan. "Kakak percaya sama aku, Okta akan baik-baik aja dan hidup bahagia," ucapnya dengan penuh percaya diri. Ucapan Reza terasa bagai jarum yang menusuk telinga Okta, sakit namun tidak terlihat. Reza mendorong kursi roda yang Okta naiki, meninggalkan ruang perawatan papanya. Kali ini dia berinisiatif untuk memakai kursi roda untuk istrinya, tidak seperti saat persalinan sebelumnya. Okta harus menahan rasa sakit karena tidak memakai kursi roda. Saat tiba di halaman rumah sakit, seorang laki-laki datang menghampiri Okta dan Reza. Dia adalah Pak Surya, sopir pribadi Pak Bambang. "Dan Okta, biar saya antar pulang ke rumah," ucapnya menawarkan diri. "Gak usah, Pak, biar kami pesan taksi online aja," tolak Okta ramah. Reza mencubit kecil lengan istrinya sebagai kode agar tidak menolak tawaran. Okta tahu yang ada dalam pikiran Reza. Dia pasti merasa rugi harus mengeluarkan uang untuk ongkos pulang. "Non Zulfa yang meminta saya mengantar Non Okta selamat sampai di rumah," ucap Pak Surya kemudian. Kak Zulfa memang kakak yang baik dan peduli kepada adiknya. Okta merasa terharu karena perlakuannya. Akhirnya Okta mengangguk menyetujui tawaran sopir pribadi papanya itu. Reza memapah Okta memasuki mobil. Butuh waktu 1 jam untuk tiba di rumah karena kondisi jalanan yang macet parah. Ternyata Bik Sarti sudah berada di rumah bersama anak-anak. "Mama," panggil Lala, putri sulungnya. Dia menghampiri Okta dan menuju pelukannya. Disusul adiknya Lili yang juga tidak mau kalah dengan kakaknya. Mereka saling melepas kerinduan sehari bagai sahabat jika terpisah dengan anak-anak. "Bik Sarti, maaf ya jadi merepotkan," ucap Okta merasa tidak enak karena menambah tugasnya. "Gak apa-apa, Bu, saya senang bisa bantu. Dedek bayi sedang tidur di kamar habis menyusu. Kakaknya Bu Okta membelikan beberapa kaleng susu formula. Dedek bayi lahap sekali menyusunya, jadi gak rewel," lapor Bik Sarti dengan wajah sumringah. Okta bernafas lega karena Bik Sarti menjaga ketiga anaknya dengan baik, terutama kepada bayi yang belum sempat Okta beri nama. Okta sebenarnya sudah menyiapkan nama bayi laki-laki dan perempuan, namun rencananya minta persetujuannya dulu dengan Reza. Tak lama berselang, Bik Sarti pun berpamitan pulang, sementara Okta dan anak-anak masuk ke dalam rumah untuk beristirahat.
1 minggu telah berlalu, pasca Okta melahirkan secara sesar, Kak Zulfa mengabarinya jika ayah telah sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kondisi tubuh Okta terasa lebih sedikit baik. Namun, bayinya tetap rewel ketika malam hari. Rupanya bukan lapar penyebab rewel setiap malam. Sepertinya dia sedang mengalami proses adaptasi lingkungan. Okta masih saja begadang hampir tiap malam hingga menjelang pagi. Ia sangat lelah, ditambah lagi sudah 2 hari Bisarti izin karena berhalangan. Alhasil, kondisi tubuh Okta makin menurun. Sementara sikap Reza masih belum berubah, dia masih saja bersikap dingin dan cuek kepada istrinya dan ketiga anaknya. Sudah hampir 2 minggu Bisarti belum kunjung ada kabar. Okta sangat kelelahan karena selain mengerjakan pekerjaan rumah, ditambah mengurus anak-anak. Mas, Bisarti kenapa belum balik? Aku capek mas, aku harus mengurus pekerjaan rumah tangga sekaligus menjaga anak-anak. Baguslah kalau dia nggak balik lagi. Itu artinya gaji Bisarti bisa buat tambah jatah bulanan kamu kan? Jawabnya santai. Kamu tega mas, aku bisa sakit dan kewarasanku terganggu kalau begini terus. Apalagi kamu tidak mempedulikan kami. Berisik sekali mulutmu, membuat sakit kepala. Mending aku keluar aja cari angin segar. Ucapnya seraya berlalu meninggalkan Okta sambil memainkan ponselnya. Setelah Okta memperhatikan, akhir-akhir ini suaminya semakin intens bermain ponsel. Bukan bermain game, tetapi sibuk membalas chat yang entah dari siapa. Tak jarang dia terlihat menelpon seseorang dan menghindari Okta. Naluri Okta mengatakan kalau Reza sepertinya sedang mengalami puber kedua. Keesokan harinya, Okta terkejut saat tidak mendapati Reza di kamar. Berarti semalaman dia tidak pulang. Kemana sebenarnya Reza? Okta langsung berpikir yang bukan-bukan tentangnya. Reza tidak pernah seperti ini sebelumnya. Meskipun sikapnya selalu dingin, namun dia selalu pulang ke rumah setiap hari. Saat Okta berada di ambang kebimbangan mencari keberadaan Reza, tiba-tiba ponselnya berbunyi, menandakan ada pesan masuk. Suamimu berada di penginapan dekat perkebunan wisata sejak semalam, bersama. Pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Okta segera mengetikkan pesan balasan, karena pesannya membuat penasaran. Bersama siapa? Apa dia bersama seorang perempuan? Balas Okta. Sebaiknya Anda datang ke penginapan dekat perkebunan sekarang dan lihat sendiri. Okta berada di ambang kebimbangan. Antara harus percaya atau tidak dengan pesan yang dikirim oleh nomor yang tidak dikenal itu. Namun, apa salahnya jika mengecek keberadaan Reza di penginapan itu? Karena dugaannya memang mengarah ke sana. Otaknya segera bersiap untuk menuju penginapan dekat dengan perkebunan itu. Beruntung, kedua anaknya Lala dan Lily masih tertidur. Okta berangkat hanya membawa si bayi dalam gendongan. Sebenarnya ia merasa khawatir meninggalkan kedua anaknya yang masih balita di rumahnya tanpa adanya yang mengawasi. Namun Okta terpaksa karena tidak ada Bisarti yang dimintai tolong untuk menjaga mereka. Sedangkan untuk meminta bantuan Bik Siti tetangganya, ia merasa sungkan. Okta sangat sering merepotkannya. Sebenarnya jarak penginapan dengan tempat tinggal lumayan dekat dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Namun untuk menghemat waktu, memilih menggunakan ojek agar tiba dengan cepat dan kembali sebelum anak-anak bangun. Setibanya di perkebunan, suasana masih terlihat sepi karena masih pagi. Para pekerja belum ada satupun yang datang. Okta memutuskan untuk bersembunyi di samping penginapan karena tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam. Karena rolling door masih dalam keadaan tertutup. Namun yang membuatnya yakin karena motor Reza berada di parkiran. Rupanya dia tidak mengira kalau Okta akan menyusulnya kemari. Okta mengeratkan pelukan pada bayi yang berada dalam gendongannya, berusaha membuatnya tetap tidur agar jangan sampai dia terbangun saat ibunya mengintai ayahnya. Tak lama menunggu terdengar suara rolling door dibuka. Kemudian disusul dengan seorang perempuan dan laki-laki. Suara laki-laki itu adalah Reza, sementara suara perempuan itu terasa asing di telinganya. Mas, aku mau sarapan nasi uduk ya. Terdengar suara perempuan yang dibuat manja. Ya sayang, kamu mau sarapan apa? Aku belikan. Jangankan hanya nasi uduk, kamu minta makan di restoran pun aku kabulkan. Jawab Reza terdengar sok romantis. Emangnya ada restoran yang buka sepagi ini mas? Gak ada. Mereka terdengar tertawa bersamaan. Indah sekali hidup kamu mas, ternyata begini kelakuan kamu di belakangku. Kamu begitu royal kepada gundikmu, sementara kamu tidak peduli dan sangat perhitungan kepada keluargamu. Gemam Okta dalam hati. Setelah melihat mereka pergi dengan boncengan motor, Okta memutuskan kembali pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan, air matanya mengalir tak tertahankan. Ia tak menyangka, selain tidak peduli kepada keluarganya, ternyata Reza juga mengkhianati Okta. Hatinya hancur berkeping-keping. Semua pengorbanannya selama ini sia-sia. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa karena nyawa Pak Bambang adalah taruhannya. Setelah membayar ongkos ojek,
Setengah berlari, masuk ke dalam rumah dan meletakkan bayinya ke atas tempat tidur. Darahnya saat ini terasa mendidih, menahan emosi yang tertahan sejak tadi. Masih teringat jelas kelakuan Reza yang telah berselingkuh di belakangnya. Okta tidak dapat berpikiran jernih dan akhirnya meluapkan emosinya dengan membanting semua barang-barang yang ada di dalam kamar. Okta mengamuk layaknya orang yang sedang kesetanan. Bahkan cermin di meja rias tak luput jadi pelampiasan emosinya. Okta berteriak dan menangis meraung-raung seperti orang tidak waras. Mendengar suara teriakan Okta, bayi yang terlelap seketika bangun dan menangis kencang. Namun tidak ada sedikit pun rasa iba untuk menggendong dan menenangkannya. Penderitaan yang Okta rasakan semakin bertambah sejak kehadirannya. Tak lama kemudian, Lala dan Lili pun masuk ke dalam kamar dan menangis histeris melihat ibunya yang terlihat menyeramkan dengan pakaian dan rambut acak-acakan. Okta melupakan Tuhan dan keluarga. Satu yang ada di pikirannya saat ini adalah mengakhiri semua penderitaan yang menyiksa batin dan pikirannya. Namun Okta tidak ingin pergi meninggalkan anak-anak. Okta akan mengajak mereka semua untuk ikut serta. Okta tidak rela jika mereka merasa penderitaan juga. Okta tidak mau membebani papahnya dan juga Zulfa. Tanpa sadar, Okta melangkah mengambil pecahan kaca yang tergeletak di lantai. Matanya menatap tajam bergantian ke arah anak-anak. Lala dan Lili terlihat ketakutan dengan menyandarkan tubuh mereka ke tembok. Saat Okta melangkah menghampiri mereka dengan membawa pecahan kaca, mereka semakin menangis histeris. Okta tidak mempedulikan tangisan mereka. Dengan kejam, Okta menarik paksa salah satu anak di antaranya. Saat akan mengayunkan pecahan kaca ke lehernya, terdengar teriakan dari orang yang Okta kenal. Okta menatap ke arah sumber suara dan seketika menjatuhkan kaca yang berada di genggaman, kemudian ia pun pingsan. Okta terbangun saat mencium bau cairan kimia yang menusuk hidung, perlahan membuka mata dan mencoba mengingat kejadian yang menimpanya. Saat Okta mengingat Reza berboncengan dengan wanita lain, ia kembali histeris dan hendak berlari dari tempat yang terasa asing baginya. Okta, istighfar nak. Kamu jangan mengikuti bisikan setan yang merasukimu. Ingat, kamu masih memiliki 3 buah hati yang membutuhkanmu. Di sini ada Papa dan juga Kak Zulfa yang menyayangimu. Ucap papanya seraya memeluk dan berusaha menenangkan putrinya. Okta terdiam dan menatap lekat ke wajah papanya itu. Papa sayang sama Okta, Kak Zulfa juga sayang sama Okta. Tapi kenapa Mas Reza jahat sama Okta? Ucap Okta seraya terisak seperti anak kecil. Papa semakin mengeratkan pelukannya memeluk Okta dan kembali berusaha menenangkan putrinya. Buluran bening mengalir deras dari kedua sudut netranya. Papa mana yang sanggup melihat keadaan putrinya yang disayangi seperti orang yang sedang depresi. Okta menangis terseduh-seduh di pelukan papanya saat mendengar pintu ruangan terbuka dan sosok Kak Zulfa muncul membawakan makanan dan buah-buahan. Okta, kamu sudah sadar sayang? Tanya Kak Zulfa seraya menatap heran ke arah kami berdua yang sedang saling berpelukan dan bertangisan. Okta tidak menjawab pertanyaan Kak Zulfa. Matanya menatap kosong ruangan yang serba putih itu. Zulfa berjalan mendekat ke arah papanya dan mereka terdengar berbisik-bisik. Tiba-tiba, kepala Okta kembali terasa berat dan ia pun kembali tidak sadarkan diri. Entah berapa lama Okta tidak sadarkan diri, ketika terbangun nampak seorang laki-laki berpakaian serba putih menyunggingkan senyum kepada Okta. Mbak Okta sudah sadar. Bagaimana perasaannya sekarang? Tanya dokter seraya tersenyum. Okta terdiam seolah memikirkan jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaannya. Lidahnya terasa kaku untuk bicara sehingga ia menjawabnya hanya dengan anggukan. Dokter itu kembali tersenyum dan meminta Okta untuk kembali beristirahat. Tak lama kemudian, terlihat dokter itu menghampiri Pak Bambang dan Kak Zulfa yang sedang duduk di sofa yang berada di pojokan ruangan. Entah apa yang mereka bicarakan, Okta tidak dapat mendengarnya dengan jelas karena mereka hanya berbisik-bisik. Okta menatap ke arah langit-langit kamar, entah sedang bermimpi atau hayalan saja. Tiba-tiba tergambar sosok wajah Reza beserta selingkuhannya seolah sedang tertawa mengejek. Mas Reza jahat, kamu jahat mas, teriak Okta dengan histeris. Serta-merta, semua yang berada di ruangan menghambur menenangkannya. Okta semakin meronta dan ingin melepaskan diri. Ia ingin keluar dari ruangan untuk bertemu dengan Reza dan memberinya pelajaran. Namun tangannya dicengkram dengan keras. Bibirnya tak berhenti meracau, mengumpat, dan memaki suaminya yang sudah menorehkan luka yang begitu dalam di hatinya. Bukan hanya luka batin karena sikapnya yang dingin, tapi kenyataannya dia juga telah mengkhianati istrinya. Padahal selama ini Okta sudah berusaha menjadi istri yang baik untuknya. Okta ingin meraih ridhonya agar mendapatkan surganya Allah. Namun apa yang ia dapat? Tubuhnya tiba-tiba melemah saat sebuah benda runcing menusuk lengan kanannya. Okta merasa mengantuk dan kembali tidak sadarkan diri. Sementara Okta kembali lagi pingsan dan tak sadarkan diri, Kak Zulfa pun melanjutkan pembicaraannya kepada Pak Bambang, yaitu papanya. Apa aku bilang, Pak?
Memang si Reza itu memang gak benar, aku udah lama curiga, kata Kak Zulfa. Kamu jangan asal bicara Zulfa, kita belum punya bukti. Bisa saja ini semua salah paham, kan kita tahu semua bahwa Okta sedang dalam keadaan habis melahirkan. Jadi emosinya belum bisa stabil, kata Pak Bambang. Kurang apa lagi sih Pak, semua bukti udah jelas. Kalau memang si Reza itu melakukan hal yang tidak-tidak di belakang kita semua, kenapa sih Pak selalu belain dia terus? Papa nggak belain dia, tapi kita jangan buru-buru mengambil sebuah keputusan. Tunggu waktu biar semua jelas, baru kita pikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Papa juga nggak rela kalau anak Papa diperlakukan nggak adil kayak gini. Jika memang Reza terbukti bersalah, jelas Papa nggak ambil diam. Papa akan memecatnya dan buat dia menyesal, kata Pak Bambang. Ya sudahlah Pak, kalau itu yang Papa mau, biar aku aja yang ngurusin semua. Nungguin Papa kelamaan, kata Kak Zulfa yang tidak sabar. Zulfa penasaran bagaimana cara dia agar mendapatkan bukti-bukti yang kuat untuk menjebloskan dan membongkar semua kejahatan yang Reza lakukan kepada adiknya Okta. Ia duduk di samping adiknya yang sudah tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Ia terus memikirkan bagaimana ia mendapatkan bukti-bukti itu. Pikirannya melayang-layang mencari cara. Dia lihat ada ponsel adiknya di meja. Zulfa pun penasaran siapa tahu dari handphone adiknya itu ia mendapatkan bukti yang bisa menyeret Reza mengakui semua kesalahannya. Diambillah handphone itu. Handphone adiknya menggunakan kunci sidik jari untuk membuka. Hingga dengan paksa Zulfa pun menempelkan jari adiknya ke handphone itu. Di sanalah Zulfa mulai mencari bukti-bukti, baik dari chatting, nomor telepon, hingga foto-foto di dalam galeri. Alangkah terkejutnya Zulfa dan disangka semua bukti-buktinya berada di handphone itu. Papa coba lihat ini. Sekarang Papa bisa lihat kan isi chattingan si Okta dengan suaminya itu. Bambang pun begitu terkejut melihat kenyataan yang ada. Terlihat isi chatting dari seseorang yang tidak dikenal yang memberitahu bahwa si Reza sedang berada di sebuah penginapan dekat perkebunan dengan seorang wanita. Tak hanya isi chattingan itu saja, Pak Bambang dan Kak Zulfa pun kembali dikejutkan. Terlihat ada sebuah video yang memperlihatkan bahwa Reza sedang bermesraan dengan seorang wanita di depan penginapan. Kurang ajar si Reza, berani-beraninya dia berbuat seperti itu kepada adikku. Awas aja, aku pecahkan tengkorak kepalanya, kata Kak Zulfa sesumbar. Dia tidak lagi bisa menahan emosinya. Ternyata selama ini, penderitaan adik dan keponakannya itu disebabkan oleh Reza, yang notabene adalah ayah dan suami dari Okta. Sesuatu hal yang tidak terduga justru terjadi. Melihat semua bukti-bukti ini, Pak Bambang syok bukan main. Batinnya begitu terguncang seakan-akan tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi di hadapannya. Saking terkejutnya, penyakit Pak Bambang seketika langsung kumat. Ia mengalami kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Segera Zulfa pun memanggil dokter untuk menangani papanya. Ada apa ini Mbak? Apa yang terjadi dengan Pak Bambang? Tanya dokter jaga kepada Zulfa. Papa mengalami serangan jantung dok, tolong segera lakukan sesuatu, kata Kak Zulfa panik. Baik, akan segera kami tangani. Beberapa suster pun juga lalu membawa Pak Bambang ke sebuah ruangan khusus untuk diperiksa. Tidak bisa aku maafkan kamu Reza. Kamu telah melakukan ini semua kepada keluargaku. Lihat saja, aku akan melakukan hal yang sama dan lebih menyakitkan kepada kamu dan saudara-saudaramu itu, kata Zulfa. 2 jam berlalu, akhirnya Pak Bambang pun siuman. Papa sudah sadar Pak, jangan banyak gerak dulu, kata dokter Papa harus banyak istirahat. Jantung Papa kumat lagi, itu karena Papa banyak mikirin Okta dan si pria brengsek itu, kata Zulfa pada papanya yang sudah mulai siuman. Maafkan Papa Zulfa, fisik Papa sudah tidak kuat lagi seperti dulu. Jantung Papa sering sekali kumat jika mendengar kabar yang terlalu tegang. Papa nggak tahu harus gimana. Sekarang Papa minta semua urusan Okta kamu yang handle. Papa yakin kamu tahu yang terbaik untuk adik kamu dan keluarga kita. Bikin si Reza mendapatkan balasan yang setimpal atas kejahatannya kepada anak Papa. Papa mohon kepada kamu Zulfa, kata Pak Bambang kepada Kak Zulfa. Papa gak usah khawatir, aku tahu kok apa yang harus aku lakukan untuk keluarga ini. Pokoknya aku gak akan melepaskan si Reza itu. Dia harus mendapatkan apa yang harus ia terima dari kejahatannya. Dia tak tahu sedang berurusan dengan siapa, kata Zulfa. Ia pun menyusun rencana. Ia meminta tolong kepada Pak Adi, seorang pengacara kepercayaan papanya. Pak Adi sudah biasa membantu Pak Bambang untuk menyelesaikan masalah-masalah perkebunan ataupun hal lainnya. Jadi tidak perlu lagi diragukan tentang kinerja Pak Adi. Mbak Zulfa gak usah khawatir. Aku dan Pak Bambang sudah berteman baik. Jadi aku pasti membantu Mbak Zulfa untuk memenangkan masalah ini. Lagi pula, bukti-bukti yang Mbak kasih ini sudah cukup kuat untuk menjebloskan Pak Reza ke dalam penjara, kata Pak Adi. Bagus deh kalau gitu Pak. Aku udah gak sabar pengen lihat si Reza itu jatuh miskin dan membusuk di penjara. Jadi kapan kira-kira kita bisa bawa kasus ini ke pengadilan, kata Zulfa. Mbak tinggal kasih laporan ini ke polisi. Biar pihak kepolisian lah yang menangkap Reza. Kalau memang Pak Reza terbukti bersalah dan mengaku kejahatannya, dia bisa langsung saja kita masukkan ke penjara.
Tapi kalau dia punya bukti lain yang membuktikan bahwa dia tidak melakukan hal itu, jalan satu-satunya ya kita ke pengadilan. Baik kalau gitu Pak, secepatnya aku akan melaporkan semua ini ke pihak yang berwajib, kata Zulfa. Namun tidak cukup sampai di situ saja, rasa geram dan emosi masih menyelimuti hatinya. Kini adik dan ayahnya harus terbaring tak berdaya di rumah sakit. Sore itu Zulfa sengaja datang ke rumah Okta untuk mengecek apakah Reza ada di sana. Jika memang benar, Zulfa tidak segan-segan untuk menendang Reza dari rumah Okta. Kenapa rumah ini terlihat sepi? Kemana mobil si Reza? Gumam Zulfa dalam hati yang melihat sekitar rumah tidak ada kendaraan milik Reza. Permisi. Oh, Non Zulfa. Maaf, tadi saya ada di belakang. Gak dengar kalau Non Zulfa datang. Kata yang membantu di rumah Okta. Iya ini Bi, kebetulan saya pengen ngecek keadaan rumah. Kok sepi banget? Tanya Zulfa kepada pembantu itu. Iya Non, setelah Non Okta ada di rumah sakit, anak-anak juga ikut ke sana kan. Jadi rumah dalam keadaan sepi. Lalu, si Reza kemana? Oh, Tuan tadi sih pergi sama Mbak Rindi dan seorang wanita. Saya pun gak kenal Non. Wanita? Kemana mereka pergi? Kak Zulfa pun merasa terkejut. Siapa wanita itu? Jangan-jangan benar sekarang ia sedang berselingkuh saat istrinya berada di rumah sakit. Pembantu itu pun hanya diam saja. Ia takut salah ngomong dan malah membuat perkara baru di rumah majikannya. Maaf, saya gak tahu Non. Ya sudah, makasih ya Bi. Sekarang Bibi boleh kembali ke dapur. Sekalian nitip rumah ya Bi, selama Okta masih ada di rumah sakit, kata Kak Zulfa. Iya Non, jawab pembantu itu. Zulfa pun merasa penasaran. Ia ingin sekali memergoki Reza yang sedang berdua bersama wanita itu di depan matanya, agar dia puas, memaki dan mencaci Reza saat tertangkap basah. Ia berpikir bisa saja sekarang Reza berada di penginapan dekat kebun. Keluarga Zulfa memang jarang sekali ke sana karena itu memang tanggung jawab Reza bekerja. Akhirnya, atas suruhan papanya, ia memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Benar saja, setelah Zulfa mengendap-endap mendekati sebuah penginapan yang dekat dengan perkebunan, terlihat sepasang kekasih sedang duduk mesra di sebuah bangku taman tak jauh dari penginapan. Tak salah lagi, pria itu adalah Reza dan selingkuhannya. Sayang, gimana ini? Istrimu udah tahu semuanya tentang masalah kita. Aku takut nanti kalau dia mengadu sama keluarganya, bisa-bisa kamu dipecat dan jatuh miskin. Kamu gak usah khawatir sayang, aku tahu banget kok watak istriku itu. Dia itu kan wanita soleha, masih polos-polosnya. Dia itu wanita yang takut dosa dan selalu berbakti sama suami. Jadi apapun itu, pasti dia akan menuruti semua omonganku. Ya, tinggal bagaimana caranya untuk merayu dan membodohinya saja dengan kata-kata manisku. Semua pasti beres, kata Reza yang optimis sambil mengelus-elus kepala wanita selingkuhannya. Baguslah kalau begitu sayang, aku sangat khawatir soalnya. Aku kan pengen cepet-cepet dinikahin sama kamu. Kan kamu yang ngomong sendiri pengen punya anak laki-laki dari rahim aku. Ya jelas sayang. Setelah perkebunan ini aku miliki, aku akan segera menikahi kamu, dan kita bisa hidup bahagia dengan semua harta yang kita miliki nanti. Jadi kamu harus bersabar sedikit lagi ya, kata Reza. Semua pembicaraan antara Reza dan selingkuhannya itu terdengar jelas oleh Zulfa. Kemarahan kian memuncak dan tidak bisa terkendali lagi. Kamu pikir kamu siapa? Dasar laki-laki brengsek. Semua mimpimu itu sebaiknya kamu simpan saja, karena semua itu tidak akan pernah terjadi di dunia ini, kata Zulfa yang tiba-tiba saja muncul dari belakang Reza yang sedang duduk. Kak Zulfa, kata Reza terkejut. Kenapa? Kamu kaget lihat aku di sini? Enggak kak, ini kenalin partner kerja aku. Dia yang akan ikut serta investasi dalam perkebunan kita, kata Reza mencari alasan untuk menyembunyikan siapa sebenarnya wanita yang ada di sampingnya itu. Kamu kira aku bodoh Reza? Kamu kira aku gak dengar semua apa yang kalian katakan tadi? Gak usah pura-pura lagi Reza. Kasihan selingkuhanmu itu gak kamu anggap. Selingkuh apa mbak? Ini benar-benar teman kerja aku. Kalau nggak percaya tanya aja dia. Iya mbak, saya teman kerjanya Mas Reza, kata wanita itu sambil menyodorkan tangannya ingin bersalaman dengan Kak Zulfa. Pukulan tepat di wajah Reza. Aduh, apa-apaan ini kak? Kenapa kakak memukulku? Apa salahku? Kata Reza yang seakan-akan tidak terima dipukul dengan kencang oleh Zulfa. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Sudah aku bilang, aku sudah tahu semuanya. Kamu masih aja bergumam yang tidak-tidak. Dramamu sudah selesai Reza. Apa-apaan ini? Kenapa wajah kamu Reza? Kata Mbak Rindi. Ini mbak, tiba-tiba Kak Zulfa memukulku, kata Reza membela dirinya. Kenapa kamu mukul adikku? Apa salahnya? Kata Mbak Rindi yang emosi melihat adiknya dipukul oleh Zulfa. Gak usah pura-pura bodoh. Kamu pun tahu kan apa yang terjadi di sini. Istrinya lagi sakit di rumah sakit, kamu malah enak-enakan di sini berduaan dengan selingkuhan kamu. Apa memang kamu gak pernah diajari rasa empati sama keluargamu? Tanya Zulfa. Kamu gak usah bawa-bawa keluarga ya, seenaknya sendiri datang ke sini tiba-tiba mukul orang lain. Kamu yang gak punya empati dan etika, kata Mbak Rindi yang masih emosi kepada Zulfa. Oh, jadi kamu pengen tahu kenapa aku mukul adikmu? Dan kamu pengen tahu juga bukti perselingkuhan di antara mereka?
Lihat ini semua bukti kalau adikmu telah berselingkuh. Dia hanya mau harta kekayaan Okta saja. Kata Zulfa menyodorkan HP yang berisi video di mana Reza sedang bermesraan bersama wanita selingkuhannya. Reni pun hanya diam membisu. Reza sudah tidak bisa lagi dibela. Semua bukti yang diperlihatkan oleh Zulfa sudah menerangkan semuanya. Kenapa? Kenapa kalian diam saja? Kakak, jangan asal tuduh. Ini semua nggak benar. Kami hanya teman kerja, nggak lebih, kata Reza. Iya, bukti itu tidak kuat. Kamu jangan asal tuduh, ini namanya fitnah, kata Rindi. Oh, jadi kalian merasa tidak bersalah? Kalau begitu kita selesaikan ini di persidangan. Jika kalian punya bukti, kita selesaikan ini di pengadilan. Kata Zulfa mencoba mengancam Mas Reza dan kakaknya itu, sembari pergi meninggalkan mereka. Gimana ini sayang? Kalau memang benar ancaman itu terjadi, kamu bisa dipecat. Kamu gak perlu khawatir, mereka gak punya cukup bukti untuk menjebloskan aku ke penjara. Aku yakin Okta akan membela aku nanti, aku kan suaminya. Kata Mas Reza percaya diri. 8 hari kemudian, setelah surat laporan dan undangan dari pengadilan diterima oleh Reza, persidangan pun segera dimulai. Benar apa yang diharapkan oleh Reza tidak terjadi. Justru mimpi buruk yang selama ini ia takutkan berada di depan matanya. Reza tidak cukup bukti untuk membela dirinya sendiri dan untuk melawan semua bukti yang dimiliki Zulfa dan pengacara. Bukti video, isi pesan singkat dari nomor itu, membuat Zulfa berhasil mencobloskan Reza ke penjara. Kini semua mimpi-mimpi bahagia rasanya berakhir sudah. Semua kejahatan yang ia lakukan selama ini terbayar. Ia harus mendekam di penjara atas tuduhan penipuan yang ia lakukan demi mendapatkan harta milik Okta. Ia pun menerima dari pengadilan agama bahwasannya ia dan Okta sudah tidak lagi menjadi suami istri. Kini hidupnya melarat dan menderita. Mbak Rindi pun sama, ia kini terlantar di jalanan. Sudah tidak ada lagi yang mampu menampung dan menafkahinya setelah Reza di penjara. Kini balasan dari Tuhan atas karma yang mereka perbuat telah terjadi. Justru kini Okta mencoba untuk hidup kembali, memulai semuanya dari nol. Menyusun rencana membangun keluarga yang bahagia bersama ketiga anaknya. Lambat laun ia mulai melupakan masa lalunya bersama Reza. Seorang pria yang tidak bisa bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Seorang pria yang harusnya dilupakan dan dibuang jauh-jauh dari hidupnya.